Assalamualaikum. Salam. Selamat masuk Mbak Lia. Makasih Bu. Silakan duduk Mbak Lia, mau duduk sebelah mana? Sini. Oke. Gimana Mbak Lia, sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Lia hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Sebelum dari sini tadi, dari mana atau mau kemana? Saya dari rumah sih Bu, kebetulan soalnya ada kelas pagi habis ini. Jam berapa Mbak Lia kelasnya? Jam 8. Jam 8? Iya. Pagi banget ya. Iya, Bu. Sebelum dari sini tadi, berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah jam 7. Jam 7? Iya. Rumahnya di mana Mbak Lia? Rumah saya di Gresik Bu. Dari rumah berapa jam ke kampus? Kalau dari rumah itu ke kampus bisa 1 jaman kalau macet Bu. Tapi kalau nggak macet normal gitu 45 menit udah nyampe di kampus. Ini tadi berangkat macet nggak? Macet Bu. Di Soalnya mana, kan Mbak? pagi kan. Iya, di mana Mbak Lia? Di itu apa namanya di Joyoboyo. Oh, rawan emang ya? Iya. Ya, karena kan pagi juga banyak orang berangkat kerja juga. Iya, ada yang nganterin anaknya ke sekolah juga. Iya. Jadi rame ya Iya. jalannya ya. Oke Mbak Lia, sebelumnya kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit. Jika Mbak Lia nggak berkenan juga nggak apa-apa, nanti kita bisa jadwalkan di hari lain. Nggak apa-apa Bu, 15 menit udah cukup. Oke, jadi Mbak Lia mau apakah ada yang mau di-share ke saya? Ada Bu. Jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini sering kayak menunda-nunda tugas gitu Bu. Menunda-nunda tugas. Iya. Itu sejak dari kapan Mbak Lia? Dari semester lalu. Menunda-nunda tugasnya seperti apa Mbak Lia? Menunda tugas kayak kan kita kan dapat tugas dari dosen gitu ya Bu. Iya. Terus kan kayak misalnya deadline-nya itu 1 minggu kemudian. Nah, saya itu sering menyepelekan kayak tugasnya kan masih lama gitu Bu. Jadi saya nanti gitu. Itu situasinya muncul itu di saat Mbak Lia ngapain? Situasinya muncul itu di saat saya sedang main HP gitu Bu. Kayak scroll TikTok, nonton film. Oh, jadi tugasnya kalah juga ya sama HP-nya. Iya. Terus Mbak Lia ini dampaknya buat Mbak Lia apa? Dampaknya kan pasti buat nilai semakin turun ya Bu. Terus mata kuliah juga bisa mengulang mata kuliah. Terus dosen pasti pasti diingat gitu loh Bu. Kayak ini nggak pernah ngerjain tugas gini gitu. Terus Mbak Lia buat kekuatannya agar bisa memprioritaskan gimana? Gak ada sih Bu, soalnya emang dari saya sendiri tuh kayak ya udah kayak ada tugas itu nanti aja gitu. Jadi kayak baru mepet deadline ku kayak gopo sendiri gitu loh Bu. Jadi apa tugasnya nggak maksimal. Oh, jadi gitu ya. Terus Mbak Lia kan di rumah kan tinggal sama orang tua juga. Terus gimana orang tuanya? Kalau orang tua itu sering sih Bu kayak nanyain gimana tugasnya gini. Tapi nggak setiap hari gitu enggak. Oh, jadi orang tua juga mendukung juga Iya. ya. Kalau dari teman sering nggak ngajakin ngerjain tugas bareng atau ngingetin gitu? Kalau teman itu sering ngingetin kalau lagi kita keluar nongkrong gitu Bu. Tapi ya gitu, saya tuh bilangnya udah, tapi kayak padahal ya belum. Nah, ujung-ujungnya nanti dikerjain nanti gitu.
Kalau pas tugas waktu kelompok PP. gitu, Apa? kalau tugas kelompok, Kalau tugas kelompok itu bisa sesuai deadline Bu. Saya kan dari teman kan eh, ada kelompok kan Bu. Jadi disemangatin kayak ayo ngerjain gini gini gini. itu ngerjainnya bareng-bareng. Iya bareng ya. bareng. Kalau sendiri ya gitu Bu. Nyepelein kayak alah nanti aja wes gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Lia ini sering menunda tugas. Iya. Terus karena kan penyebab utamanya juga karena HP, scroll TikTok, scroll sosmed, nonton film. Dampaknya juga membuat Mbak Lia nilainya turun, nanti bisa mengulang mata kuliah gitu ya. Iya. Dari keluarga juga mendukung, teman-teman juga mendukung gitu Iya. ya. Terus tujuan Mbak Lia habis ini gimana? Saya tuh pengen lebih memprioritaskan tugas itu loh, Bu, dibandingkan gadget kayak main HP gitu-gitu, supaya kan bisa nilainya tuh supaya bisa tetap stabil, lebih baik gitu Bu. Oke, baik. Jadi berikutnya Mbak Lia apa yang membuat Mbak Lia langkah kecil Mbak Lia apa? Mungkin kalau dari saya ya Bu, bisa dimulai kayak membuat checklist gitu, kayak kegiatan misal hari ini mau ngapain, dikasih jadwal kayak jamnya jam 7 sampai jam 8 ngapain, terus jam 8 sampai jam 9 kita ngerjain tugas atau apa. Nanti kalau sudah semua baru kita main HP kayak scroll-scroll gitu. Oke, bagus. Jadi Mbak Lia membuat list harian. Iya gitu. Kalau Mbak Lia senang juga nggak apa-apa, boleh dicoba. Gimana Mbak Lia? Tapi kalau kayak gitu gak apa kan Bu? Gak apa-apa Mbak Lia, Oh bagus. iya. Saya akan mencoba ya Bu. Iya, silahkan. Jadi dalam konseling ini kita menggunakan teknik self management ya. Jadi kegiatan reward dari Mbak Lia sendiri, yang mengatur Mbak Lia sendiri gitu. Iya Bu. Jadi semisal Mbak Lia sudah yang Mbak Lia katakan tadi membuat list harian, kalau sudah di checklist nanti Mbak Lia dapat reward dari Mbak Lia sendiri. Mbak Lia senangnya biasanya ngapain? Kalau saya senangnya itu main game, kalau enggak ya nonton film tadi Nah, itu sama di- baca Wattpad. Oh, itu bisa menjadi reward Mbak Lia. Jadi semisal nih Mbak Lia sudah mengerjakan tugas dalam sehari itu tadi, Mbak Lia bisa membuat sela-sela untuk menonton film, main game atau scroll-scroll sosmed gitu Mbak Lia. Iya, iya Bu. Terus bagaimana untuk HP? Kalau HP itu biasanya saya kalau misal mau belajar mungkin bisa dengan notifikasinya itu loh Bu, dimatikan supaya nggak ke distract gitu. Oke, baik, jadi tidak mengganggu Iya. lingkungannya ya, biar tidak terdistraksi. Oke, baik. Solusi yang baik juga. Baik Mbak Lia, sebelumnya tugas Mbak Lia tadi ada 3 ya. Yang pertama bisa membuat list harian. Nanti kalau sudah selesai bisa di checklist. Yang kedua membuat tadi HP-nya notifikasinya dimatikan Oh, jika iya. belajar gitu. Iya Bu. Yang ketiga mungkin kita bisa mengevaluasi bareng hasilnya. Mungkin Mbak Lia bisa kapan evaluasinya? 1 minggu lagi, atau kalau nggak gitu saya WA aja ke Ibu gimana? Oke, boleh. Nanti Mbak Lia bisa konfirmasi dengan saya. Iya. WA ke saya jam berapa, hari apa gitu ya Mbak Lia. Iya Bu. Oke, baik.
terima kasih ya Mbak Lia sudah menyempatkan datang ke sini buat ketemu dengan saya. Iya Bu. Saya mengapresiasi Mbak Lia hal-hal yang kecil yang Mbak Lia katakan ke saya. Iya Bu, saya juga terima kasih ya Bu sudah membimbing saya. Iya, ya Mbak Lia. Iya. Gimana Mbak Lia perasaannya? Perasaan saya sudah lega sih Bu. Oke, lebih tenang ya. Iya. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya Bu. Iya. Mari Iya. Mbak Lia. Iya. Terima kasih ya Bu ya.